Selamat siang. Ya, baik. Masih semangat ya Bapak Ibu? Baik. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan anugerahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini di kelas 4 dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kami mengucapkan selamat datang dalam acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. P3K SD Negeri Kedung Lumbu Kota Surakarta tahun 2025. Terima kasih kami ucapkan untuk dukungan beserta kehadiran Ibu Sri Nardi Sarjana Pendidikan selaku Kepala SD Negeri Kedung Lumbu dan juga Bapak Sufyan SPD MPD sebagai mentor dan juga Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir di tempat ini untuk mendukung rekan kita terkasih Ibu Fadila Sarjana Pendidikan. Izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Diawali dengan pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa pembukaan, keempat presentasi oleh Ibu Fadila Sarjana Pendidikan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, penandatanganan berita acara seminar hasil orientasi P3K, penutup dan foto bersama. Kita akan segera memulai acara pada siang hari ini. Kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami undang untuk bangkit berdiri. Kami juga mengundang Ibu Tika untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk membuka acara pada siang hari ini. Kami memohon Bapak Ahmad Samsudin Sarjana Pendidikan untuk memimpin doa pembukaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa pembuka orientasi P3K dengan secara Islam. Jadi yang agama lain bisa berdoa menurut agamanya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa,
dan wawasan yang bermanfaat, agar kami dapat mengemban amanah sebagai abdi negara dan pendidik generasi penerus bangsa. Ya Allah, jadikan kegiatan ini sebagai langkah awal yang penuh berkah untuk meningkatkan integritas, etika, dan profesionalisme kami dalam melayani masyarakat. Teguhkanlah niat kami dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, dan berbudaya positif. Limpahkanlah kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan kepada kami semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah acara inti pada siang hari ini, yaitu presentasi dari Ibu Fadilah Sarjana Pendidikan. Tetapi sebelumnya izinkan saya memberikan pantun untuk rekan kita terkasih supaya semangat untuk presentasinya, Ibu Dila. Mohon catatnya lagi, Bapak Ibu. Pergi keluar bersama Desi. Beli buku dan juga pensil. Selamat memaparkan presentasi. Semoga lancar dan berhasil. Tepuk tangan semuanya. Mohon kami persilakan Ibu Fadilah Sarjana Pendidikan untuk memaparkan materi yang telah dipersiapkan. Terima kasih Ibu Diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Ibu Sri Nani SPD, juga Bapak Sofyan SPD IPB selaku moderator, mentor, dan juga rekan-rekan semua guru PAI, guru kelas, dan karyawan SD Negeri Kedung Surakarta yang menemani hadir pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu, nama saya Fadilah, NIP-nya saya 1981 0909 2024 21 2003. Golongan saya 9, jabatannya ahli pertama guru pendidikan agama Islam. Guru kerja SD Negeri Kedung, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Saya di sini akan menyampaikan judul dari laporan orientasi P3K saya, yaitu pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, dengan judul manfaat sudut baca luas dalam media pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Kedung Pasar Kliwon, Surakarta. Sebelumnya saya akan menyampaikan profil Kota Surakarta yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini ada visi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta yaitu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021, visi Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan mengajar saya profil sekolahnya yaitu Jalan Untung Suropati nomor 128 RT 1 RW 1 Kedung, Kecamatan Pasar Kliwon. Di sini saya akan menyampaikan visi
yang diangkat dari judul saya itu pentingnya untuk memastikan buku-buku di sudut baca PAI sesuai dengan nilai-nilai Islam dan perlu diperhatikan adanya materi yang mengandung kekerasan dan pornografi. Sedangkan gagasan yang diangkat dari judul tersebut yaitu membentuk sudut baca yang menarik. Kegiatan yang pertama yaitu pemanfaatan buku-buku perpustakaan yang masih layak baca yang berkaitan dengan materi belajar pendidikan agama Islam. Yaitu dengan cara melakukan konsultasi atau diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru terkait dengan gerakan Jumat Sudut Baca Bersama. Jadi nanti setiap Jumat mungkin ada waktu sedikit sebelum pembelajaran literasi itu memanfaatkan pembaca. Kita sudah ada di kelas ini pojok sudut baca itu ya bisa. Hasil tahapan kegiatan yaitu mengidentifikasi gaya belajar peserta didik dan mengetahui minat baca peserta didik yang masih belia. Jadi misalkan yang sedikit bacanya belum begitu lancar, kalau ada buku buat gemar membaca itu nanti bisa anak tersebut bisa. Kontribusi terhadap visi misi kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi di SD Negeri Kedungulu, yaitu terciptanya peserta didik yang religius, cerdas, terampil dan berwawasan lingkungan, serta sesuai dengan misi sekolah, yaitu membudayakan membaca di lingkungan sekolah. Kegiatan kedua, menganalisis alasan kurangnya kesadaran akan kurangnya kesadaran lingkungan dalam membaca buku pendidikan agama Islam. Caranya yaitu melakukan observasi pada seluruh peserta didik. Hasil tahapan kegiatan tersebut, peserta didik sudah bisa membiasakan diri membaca tentang materi pengetahuan pendidikan agama Islam. Yang kedua, peserta didik mempunyai kesadaran yang tinggi tentang pendidikan agama Islam. Kegiatan ketiga yaitu dengan pengadaan buku pendidikan agama Islam di kelas, yaitu mempersiapkan pustaka buku pendidikan agama Islam di setiap sudut. Dan sini sudah ada saya seperti cerita-cerita Nabi, terus juz amma juga bisa yang membaca juga Al-Malah, bacaan Iqra juga ada semua ya, jadi sudah ada. Dari hasil tersebut, peserta didik sudah bisa membiasakan dan gemar membaca buku pendidikan agama Islam. Pengadaan tempat baca pendidikan agama di sudut kelas yaitu dengan disediakannya tempat sudut baca PAI khusus peserta didik dapat memilah membaca buku sesuai kebutuhan siswa dan menyesuaikan serta terorganisir dengan baik. Jadi selain buku agama ada juga buku-buku yang lain, bacaan yang lain. Kegiatan yang keempat yaitu mendampingi siswa dalam melaksanakan kegiatan gerakan membaca di sudut baca PAI di sekolah, yaitu tentang menyampaikan program Jumat membaca PAI pada peserta didik. Terus kemudian melaksanakan kegiatan kebiasaan hasil membaca pada tempatnya. Hasilnya yaitu peserta didik antusias dan semangat dalam kegiatan memanfaatkan sudut baca pendidikan agama Islam. Kegiatan Jumat Baca PAI atau sudut baca. Dengan diadakannya kegiatan Jumat Baca tersebut, anak-anak itu membuat peserta didik tersebut belajar dan semakin paham tentang pentingnya belajar agama Islam di sekolah. Di sisi lain, kegiatan membaca juga dapat memupuk hasanah ilmu, kerukunan, dan membangun kecerdasan serta kepribadian
baik siswa. Jadi ini itu bisa anak-anak itu biar penting tentang belajar juga ya Bapak Ibu. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan meningkatkan kesadaran membaca di lingkungan SD Negeri Kedungulu. Guru meminta peserta didik untuk melaksanakan kegiatan membaca buku di setiap hari Jumat, memberikan motivasi kepada peserta didik agar lebih bersemangat untuk belajar di sekolah. Hasilnya yaitu mengidentifikasi dan belajar peserta didik dan mengetahui minat baca peserta didik yang masih rendah. Jadi kita biar tahu mana anak yang sudah bisa membaca dengan lancar ataupun belum lancar. Kegiatan ini semua tadi selaras dan sejalan dengan visi SD Negeri Kedungulu, yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, inovatif, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Kontribusi terhadap misi-misi tersebut yaitu kegiatan ini selaras dan sejalan dengan misi-misi di SD Negeri Kedungulu, yaitu terciptanya peserta didik yang religius, terampil, dan berwawasan yang luas. Dari atas tadi kita menyimpulkan bahwa kegiatan ini dapat mengaktualisasikan ilmu yang diterima selama masa orientasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Kemudian hasil dari aktualisasi tentang kebiasaan membaca dan belajar ini dapat meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya membaca lingkungan di lingkungan sekolah dan dapat membentuk kepribadian yang luhur. Saran-sarannya yaitu kita sebagai pendidik ke depan itu dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Melihat dari rencana kerja tersebut, diharapkan dalam upaya meningkatkan kesadaran tentang kebersihan lingkungan baik di sekolah maupun di rumah dapat terrealisasi sehingga dapat segera diterapkan ke peserta didik. Dan semoga dapat terlaksana kegiatan kebersihan lingkungan dan berpihak kepada murid sebagai wujud implementasi dari Merdeka Belajar. Terima kasih, itu dari hasil seminar laporan dari saya. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Fadila. Melalui satu topik yang diangkat tentang meningkatkan minat baca melalui pojok baca di masing-masing kelas D, itu nanti Bu Fadila sepertinya bisa berkolaborasi dengan guru kelas sehingga bisa memaksimalkan hasilnya nanti. Nah, monggo yang berikutnya saya buka sesi tanya jawab. 1 menit saja Bapak Ibu, saya persilakan yang ingin bertanya kepada Ibu Fadila. Monggo, Ibu Widati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang baca kelas itu sangat penting untuk meningkatkan, salah satunya untuk meningkatkan semangat anak untuk membaca buku. Pertanyaan saya, selain itu, selain untuk meningkatkan kemampuan siswa membaca, apa tujuan utama dari pemanfaatan sudut baca kelas dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Saya ulangi, apa tujuan utama dari pemanfaatan sudut baca kelas dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Widati. Sebelum dijawab oleh Bu Fadila, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain.
Cukup ya, satu dulu boleh ditanggapi oleh Ibu Fadila. Monggo Ibu Fadila, pertanyaan dari Ibu Dati langsung dijawab saja. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bu Dati. Tadi tujuan utama dari pemanfaatan studi baca kelas yaitu menumbuhkan kebiasaan membaca dan membantu peserta didik itu untuk memahami nilai-nilai agama melalui media-media yang menarik. Seperti sekarang ada laptop atau lagi dengan cara seperti dibuat yang menarik, ada permainan juga sekarang. Baik, terima kasih Bu Fadila. Berarti pojok baca itu tidak hanya memberikan sarana, tetapi anak-anak diharapkan bisa mengetahui substansi isi dari buku itu sendiri. Karena dengan adanya buku di pojok ruang kelas masing-masing, kalau tidak dimanfaatkan ya tentu saja kurang bermanfaat. Baik, karena pertanyaan cukup satu, maka berikutnya saya mohon Bapak Mentor, Bapak Surya bisa memberikan saran atau masukan kepada Ibu Fadila supaya laporan nanti yang ditampilkan bisa lebih lengkap lagi. Monggo, saya persilahkan Bapak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami. Pertama kami ucapkan selamat pada Bu Dida yang sudah menjalankan orientasinya selama waktu yang telah ditentukan, dan alhamdulillah hari ini selesai untuk menyampaikan orientasinya kepada kita semua. Tentu kami selaku mentor dan kami memberikan apresiasi yang luar biasa kontribusinya di SDT Dulu dalam hal ini memanfaatkan sudut baca di kelas kita yang sudah ada ini dilengkapi. Tadi beliau menyampaikan untuk mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Memang saat ini di SD kita masih minim sekali buku-buku yang berbau agama, sehingga masih didominasi oleh materi-materi umum. Yang melihat mulai kegiatan ini sudah mulai ada buku-buku yang berbau agama yang bisa disisipkan ke anak-anak sehingga mereka bisa mengambil maupun menggunakan media pembelajaran tersebut untuk mendukung kegiatan pembelajaran PAI. Tentu kami berharap Bu Dila semoga kegiatan ini bisa kontinu berkelanjutan, bukan hanya sekedar kegiatan dalam rangka orientasi saja, dan tentu kegiatan ini bisa berkelanjutan dan berlangsung dengan baik ketika nanti kita bisa bekerja sama dengan teman-teman guru kelas dalam hal ini dalam mengontrol sudut bacanya, karena alhamdulillah seperti guru PAI tentu ini akan bisa maksimal ketika kita bisa bekerja sama dengan guru kelas. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Surya selaku mentor semakin memberikan penguatan di Ibu Dila bahwasannya satu topik yang panjenengan angkat ini memang luar biasa. Ketika nanti diterapkan secara kontinu itu akan bermanfaat bagi SD Negeri Kedungulu. Baik, Ibu Fadila tetap di tempat. Untuk berikutnya penandatanganan berita acara seminar hasil orientasi P3K. Kami undang untuk hadir di depan ulang Ibu Kepala SD Negeri Kedungulu, Ibu Sri Narni Sarjana Pendidikan, beserta Bapak Mentor, Bapak Supian SPDI MPD. Kami persilahkan. Baik, dengan demikian boleh dinyatakan Ibu Fadila telah selesai. Sanjir Bapak Ibu untuk orientasi dari P3K. Beri tepuk tangan untuk Ibu Fadila. Baik, setelah acara ini ditutup nanti Bapak Ibu sekalian boleh hadir di depan untuk kita
berfoto bersama untuk mengabadikan momen yang indah ini. Perjuangan Ibu Fadila menyelesaikan orientasi P3K tahun 2025. Demikian Bapak Ibu acara kita pada siang hari ini. Bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu.